Debat Cawapres akan kembali digelar pada Minggu 21 Januari 2024. Debat keempat ini menjadi debat yang kedua sekaligus yang terakhir bagi ketiga Cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Mereka akan beradu gagasan dan ide sesuai tema debat yang telah ditentukan. Debat keempat ini akan membahas tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Lantas sejauh mana kesiapan para cawapres beradu gagasan dan menjabarkan visi misi di debat kedua ini? Akankah debat cawapres sepanas debat capres sebelumnya? Apakah Gibran bakal mengulangi kejutan dalam debat keempat Pilpres 2024? Ataukah Muhaimin dan Mahfud MD yang akan unjuk gigi di debat kali ini? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tidak terasa ini debat Cawapres akan kembali digelar tepatnya hari Minggu pemirsa, tinggal beberapa hari lagi. Apa yang akan disampaikan oleh masing-masing Cawapres, bagaimana kemudian penyampaian visi dan misi sesuai dengan tema yang dibahas, dan akan ada kejutan apa dari para Cawapres pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Di studio TV One sudah hadir narasumber saya, pengamat politik kita, Mas Adi Praitno. Mas Adi Prai, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam Caca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili 02, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Billy Mambrasar yang merupakan jubir dari Prabowo Gibran. Selamat malam Mas. Selamat malam Mbak Caca. Ya, saya masih menunggu jubir dari Ganjar Mahfud pemirsa, Bang Emru Sihombing yang sedang dalam perjalanan menuju sini. Saya akan sapa terlebih dahulu mewakili 01 di sini Anies Muhaimin, ada Pak Jazilul Fawait. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, Waalaikumsalam Caca dan teman di studio. Ya, sekarang saya ke 01 terlebih dahulu deh. Ini bagaimana ini Caimin, ada persiapan apa, persiapan khusus apa untuk menghadapi debat Cawapres? Selepet lagi nggak, ini bagaimana? Terima kasih Caca, tentu ini debat terakhir bagi Cawapres dan tema kali ini betul-betul menjadi tema utama. Sebenarnya di 8 jalan perubahan, soal pangan, energi, agraria dan desa dan masyarakat adat. Tentu by visi dan misi bisa dibaca di visi dan misi Amin. Namun soal tampilan di debat, saya berharap Gus Muhaimin tidak terlalu tidak terlalu ewo pakeo atau sungkan sama anak juragannya lah, kira-kira begitu, sehingga bisa mempertanyakan sedetail-detailnya terkait kata kunci yang selama ini kenapa Indonesia masih sangat tergantung dari impor pangan dari negara lain. Ketahanan pangan kita rentan. Demikian juga pada sektor sumber daya alam, eksploitasi terhadap energi, terhadap nikel misalkan, itu banyak sekali berdampak pada lingkungan. Demikian juga misalkan salah satu contoh yang cukup ramai soal Rempang Galang, di mana masyarakat adat merasa tergusur dengan adanya satu kegiatan investasi. Nah, ini semua tentu nanti kemampuan Gus Muhaimin untuk menampilkan tata bahasa yang lebih dapat diterima oleh masyarakat secara umum, yang lebih gampang dicerna, sehingga kesannya lebih clear untuk didengar. Demikian juga ketika menyampaikan pertanyaan, memberikan pertanyaannya lebih gamblang saja, tanpa sungkan-sungkan, tanpa ewo-pakeo gitu, baik kepada Pak Mahfud yang lebih senior maupun kepada Pak Gibran yang anaknya Pak Lurah, kira-kira. Baik, oke, baik, terima kasih Pak Jazilul Fawait. Mungkin sekarang saya ke Mas Billy. Wah, ini nggak sungkan lagi nih Caimin nih. Kita kan nggak tahu ya arti kata sungkan ini, mungkin jangan-jangan udah tembak langsung nih ke Gibran seperti apa.
Jadi saya pikir tim TKN itu bekerja dengan sangat baik secara struktur, sistem, dan orang-orang hebat ada semua di dalam tim kemenangan nasional. Hebat secara intelektual, hebat secara rekam jejak. Dan selama hampir 2 minggu ini bukan hanya kami melakukan narrative building, kami juga melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah baik untuk diteruskan berjalan ke depan oleh Mas Gibran, karena narasinya kan adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi isu-isu dan topik-topik, dan kami percaya diri sekali Mas Gibran akan mampu menampilkan yang terbaik, karena kalau kita bicara sustainable development, environment, itu adalah topik-topik yang sangat lekat di hati kelompok Gen Z yang concernnya dekat dengan mereka. Tetapi kita tidak ingin membawanya menjadi topik tematik yang terlalu diawang-awang. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang juga kami sentuh, termasuk dalamnya bagaimana menyediakan green jobs ya, kemudian bagaimana menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat, itu juga kita tentunya akan siapkan. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Adi Praitno dulu ya, sambil kita menunggu juru bicara atau tim dari 03 tepatnya. Apa sih bisa kita artikan bahwa Gibran siap, tapi ada kata bahwa tidak akan sungkan lagi nih Caimin dalam debat cawapres. Ini berarti debat cawapres minggu besok bisa jadi lebih sengit daripada debat sebelumnya, itu seperti apa? Kalau bicara tentang Caimin tentu PR-nya 2. Pertama, harus tampil bagus, lebih bagus dari penampilan yang pertama. Yang kedua, memang harus tampil agresif. Karena kita tahu bahwa kubu Amin ini adalah replika dari kubu oposisi non pemerintah yang memang seringkali memberikan exposure politik yang selalu bertentangan dengan pemerintah. Ini yang sebenarnya sedang ditunggu betul oleh publik. Apakah betul dalam debat hari Minggu itu Gus Muhaimin tidak akan sungkan kepada Gibran yang kemudian merupakan replika dari politik pemerintah? Tentu saya berharap misalnya Gus Muhaimin itu bicara tentang bagaimana nasib masyarakat adat dalam kasus Rempang misalnya. Bagaimana misalnya proyek-proyek besar di negara ini termasuk proyek investasi yang cukup bombastis tapi dalam banyak hal itu cukup merusak ekologi, itu juga berkaitan dengan land grabbing dan seterusnya dan seterusnya. Tentu itu yang sebenarnya sedang ditunggu betul oleh publik, bukan hanya sebatas bahwa debat ini baik-baikan, saling puji dan saling setuju. Kalau mau jujur sebenarnya elemen of surprise yang paling banyak ditunggu itu adalah bicara tentang case by case. Kan banyak kasus yang terkait dengan lingkungan hidup ya. Misalnya soal Wadas, itu harus dibuka. Supaya ini tidak menjadi kasus yang menggantung. Rempang itu juga harus dibuka. Supaya kasus ini clear. Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dalam konteks ini. Termasuk soal nikel yang ini dianggap sebagai satu proyek masa depan bangsa kita kan. Terutama untuk melakukan hilirisasi dan seterusnya. Karena setiap penambangan, karena setiap ada investasi, karena ada setiap industrialisasi, pasti ini berkaitan dengan 2 hal sekaligus, masyarakat adat dan lingkungan hidup. Dan begitu banyak kasus-kasus itu yang terjadi di negara ini yang saya kira layak untuk disampaikan dalam debat terbuka besok. Dan pastinya saya menduga Mas Gibran ini adalah sosok yang kemungkinan akan dikeroyok kembali karena dianggap sebagai wakil dari kubu pemerintah. Kita tidak tahu pemirsa ini dari Mas Adi Praitno, mungkin tidak bahwa strategi mengkeroyok 02 pemirsa juga dilakukan oleh cawapresnya pemirsa. Kita tahu bahwa itu dilakukan dalam debat sebelumnya pemirsa, belum lagi sudah agak rasa-rasa romansa hangat ini antara 01 dan juga 03. Sesaat lagi.